pada waktu itu tidak tertarik sebenarnya. Saya malah sempat datang mau mengambil berkasnya, mau mengundurkan diri sebenarnya. Hidup enak itu boleh banget, wajib, tapi tidak boleh seenaknya. Karena ada pertanggungjawaban dunia akhirat. Iya. Memasak pindang ikan kerisi. Ikan dibeli dari Desa Kurau. Bincang-bincang dengan Bu Desi, tonton dan ikuti obrolan Tungtau. Halo sahabat ngopi, selamat datang di OTT Obrolan Tungtau. Nah, hari ini saya kenalkan nih Ibu Desi Ayu Trisna, narasumber kita di OTT hari ini. Kita akan banyak mengobrol dengan Ibu Desi yang sudah kita kenal sebagai tokoh masyarakat juga, ya ibu rumah tangga juga, ya wanita yang sangat inspiratif. Iya, senang nih Bu Desi jadi kembali lagi ke Pangkal Pinang. Iya. Selamat ya Bu ya, terpilih sebagai wakil wali kota Pangkal Pinang. Tinggal menunggu proses selanjutnya aja ya. Iya, semoga lancar dalam bertugas. Amin. Nah, sekarang kita mau berbicara sesuatu yang lebih personal nih. Kita pengen mengulik lebih jauh tentang siapa sebenarnya Ibu Desi ini. Ibu Desi ini sudah lama loh jadi pelanggan di Tungtau ini. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol nih biar lebih paham apa yang ada di dalam pemikiran beliau, mengapa mau ikut dalam politik, kira-kira apa yang ada di benak beliau sehari-harinya juga. Oke. Nah, saya panggil apa? Ibu Desi, Bu Desi, Cece-nya Cece. Cece, oke, Cece. Sama Cece juga. Cece ya. Oke ya. Nah, ini sehari-harinya nih luar biasa ya menurut saya ya, Bu Desi ya. Selain ibu rumah tangga, ya. Dulu memang suami adalah pejabat publik, ya. Kemudian pernah jadi anggota DPRD. Nah, sekarang terjun langsung sebagai di bidang politik ya. Nah, itu gimana tuh sebenarnya? Bu Desi sendiri tuh lebih memilih sebagai apa? Ya. Sebenarnya kan dulu ketika suami menjadi wali kota Pangkal Pinang tahun 2013 sampai 2018, saya hanya sebagai ketua PKK waktu itu kan, ketua Dekranasda, juga ketua Khawatir Cabang Pramuka, tahu dan sebagainya. Karena memang wajib ya, sebagai istri tugas. Wali kota Dan tidak ada niat atau kepikiran mau terjun di dunia politik itu tidak ada sama sekali sebenarnya. Pada saat itu tidak ada. Pada saat itu ketika menjabat sebagai ketua PKK dan lain-lain, fokus saya kan saya tidak ikut campur dalam dunia pemerintahan nih. Nggak sama sekali nggak campur sama masalah pemerintahan. Berarti hanya suami aja. Ya, hanya mendampingi ya. Saya fokus kepada sosial kemasyarakatan, turun ke masyarakat, berbagai lapisan, mulai dari kan Bunda PAUD tadi, kemudian remajanya ada Khawatir Cabang Pramuka, mulai lansia, PKK, Dekranasda Kerajinan dan segala macam. Nah, dari situ apakah ada membuat motivasi sehingga jadi sekarang tuh? Sebenarnya enggak juga. Sebenarnya tidak pernah berpikiran sama sekali. Tapi pada saat itu yang saya lakukan tuh hanya sebenarnya ini adalah tugas saya. Tugas saya sebagai itu ya. Tidak pernah berpikiran akan terjun di dunia politik, akan menjadi ini tidak pernah sama sekali. Menarik ya. Jadi sekarang ini dilakukan aja apa yang bisa kita lakukan. Terus tahu-tahu memang kalau dikasih ditunjuk ya, kita laksanakan sebaik-baiknya, ya prestasi akan keluar sendiri ya. Nah, oke, menarik ya. Nah, karena kami ya dari Warung Tungtau ini cukup mengenal ya Pak Wawan, suaminya Bu Desi, dan Bu Desi sendiri sebagai pelanggan Tungtau sudah lama banget. Karena suka kopi ya. Jadi sering ngobrol-ngobrol juga. Nah, sekarang setelah ikut nih di dunia politik nih, aktivitasnya tuh bagaimana tuh mengaturnya tuh?
sibuk nih pastikan. Iya, Ada urus anak juga, urus ya di politik ya, di pemerintahan. Itu gimana cara ngatur waktu? Jadi alhamdulillah memang ada masa yang pas sebenarnya. Dulu ketika jadi istri wali kota, anak-anak masih kecil. Jadi memang saya kalau ada acara malam saya cenderung tidak ikut karena kan waktu malam untuk anak-anak. Tapi sekarang anak-anak sudah besar. Mereka sudah punya kegiatan masing-masing kan, sudah SMA sama SMP. Jadi mereka pulang sekolah aja langsung les, kemudian basket, kemudian futsal dan lain sebagainya. Mereka juga udah punya kesibukan sendiri. Iya, pulang juga sudah katakanlah maghrib atau malam kalau ada kegiatan main basket. Jadi tidak terlalu menuntut kehadiran ibunya yang seperti dulu. Iya. Betul. Oh ya, momennya tepat ya. Momennya tepat. Paling anak-anak sekarang kalau ini sama emaknya minta transfer GoPay. Karena mereka sudah ada teman-teman sendiri. Iya, betul ya. Sama lah, saya juga begitu. Iya, benar. Iya, kalau dulu kita kan sibuk ngurus anak ya, tapi karena sekarang anak-anak udah punya temannya sendiri, jadi kita juga lebih punya banyak waktu ya. Nah, sekarang kita mungkin udah waktunya nih sebagai para wanita-wanita ini kayak Bu Desi terjun di dunia politik untuk aktualisasi diri. Nah, kalau saya mungkin di wirausaha. Mudah-mudahan jadi pengusaha. Oke, sebelum kita lanjutin obrol kita pesen kopi ya. Boleh, kalau ketunggal nggak ngopi nggak? Benar. Nggak pas itu. Itu sebenarnya. Iya. Buku menu dong. Nah, sambil ntar kita pesen kopi ya. Biasanya kalau dihitung tahu minum kopi apa? Kopi susu. Oh, kopi susu. Kopi susu panas. Oh, kopi panas. Oh ya. Kopi susu panas satu. Terus Cece kopi all es tanpa gula. Itu aja. Ada snack Bu Desi? Apa? Roti lah. Biasa ditumpang. Kangen roti apa? Roti biasanya. Kangen roti apa? Abon. Roti abon. Boleh. Roti abon ikan satu. Iya. Ya, betul. Makasih ya. Oke, nah kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Nah, keinginan terjun ke dunia politik ini apakah murni dari diri pribadi atau ada bisikan dari keluarga, suami, mertua? Sebenarnya nggak tiga-tiganya sebenarnya. Juga tiga-tiganya. Sebenarnya kondisi dan situasi sebenarnya. Kan setelah Irwansyah selesai jadi wali kota, saya tidak melakukan kegiatan apa-apa sebagai ibu rumah tangga. Kemudian entah kenapa pada saat mau pemilihan legislatif, jadi saya hanya diminta oleh partai untuk kuota perempuan. Pada waktu itu tidak tertarik sebenarnya. Sama sekali tidak tertarik. Nggak kepikiran itu Tidak ada tertarik sama sekali. Tetapi ya sudah, karena partai yang meminta ya daftar aja. Dan berhasil masuk. Bagus loh, berarti masyarakat Pangkal Pinang ini senang ya dengan mungkin kinerjanya dulu atau ada juga ya. Mungkin personalitinya menarik karena faktor like and dislike itu kan besar banget. Sangat besar ya di sini ya. Jadi mungkin Bu Desi yang ramah, sering berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi itu mungkin merasa masyarakat tuh dekat. Jadi gitu ya, dipilih gitu. Iya. Sebenarnya saya sih tidak begini adanya, masyarakat saja yang menilai. Jadi ketika itu setelah terdaftar, saya malah sempat datang mau mengambil berkasnya, mau mengundurkan diri sebenarnya pada waktu itu. Iya sebenarnya, tapi ternyata nggak bisa karena sudah masuk di KPU. Udah KPU. Akhirnya saya pasrah pun baru bergerak ya sekitar 3 minggu sebelum hari H. Karena niatnya juga udah maklum nih kalau nggak ada suara kan, saya suara dan saya juga harus menambah suara partai. Nah, dari situ ini dan alhamdulillah dapat ternyata. Tapi saya pikir ini semua memang sudah jalan dari Tuhan ya, dari Allah ya. The right moment, the right person. Yes. Ya semua pasti ada usahanya ya. Karena
Memang prestasi menurut saya luar biasa ya. Tapi itu gambling juga loh Bu Desi. Dari DPRD yang udah enak nih kan katanya gede tuh penghasilan DPRD. Terus gambling juga tuh mau masuk jadi wakil wali kota. Nah itu gambling kan? Iya, itu sebenarnya makanya karena saya bukannya ambisi, bukannya mengejar, karena prosesnya seperti tek 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 di untuk wakil wali kota juga saya tidak mendaftar. Saya juga sudah adalah penolakan, saya nggak mau lah ini karena kan masih di DPRD. Tapi ternyata sudah menolak berkali-kali sebenarnya, tapi karena partai sudah memerintah ya dijalankan saja. Iya, kita tetap tegak lurus kan dengan partai. Jadi saya menjalankan seperti ini. Jadi nggak ada pikiran ini gajinya gede atau karena memang ya nanti tulis lah ya. Memang saya pikir segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Jalannya itu sudah ada. Ya, tinggal dia kerja sebaik-baiknya saja. Betul. Ya. Nah, kita mau tahu banyak nih. Sebenarnya kalau kita bicara, kalau di politik kan kampanye, program-program, mungkin kan itu sudah disiapkan ya dari timnya, tim sukses Bu Desi ya. Tapi hari ini nih sahabat ngopi, kita mau berbicara nih sesuatu yang lebih pribadi. Kita mau tahu pemikiran-pemikiran seorang wanita, menurut saya cukup mewakili ya di Kota Pangkal Pinang. Karena sudah waktunya saya rasa banyak wanita itu yang harusnya bisa jauh lebih berprestasi. Ini kesempatan kan untuk emansipasi, karena tidak hanya dikenal di belakang suami ya sebagai pendukung ya, tapi juga bisa aktualisasi diri. Nah, saya pernah baca bahwa Bu Desi saat itu pernah mengalami saat yang cukup sulit ya dalam kehidupannya. Ada goncangan. Apakah bisa? Oh ya, oke. Nah, ini roti abornya. Saya boleh minta air putih. Air putih juga satu ya. Air yang ini kopi susu. Serah. Ya, mana bagusnya gelas boleh. Gelas boleh. Ya. Dua. Air putih gelas 2 ya. Ini yang saya tunggu nih. Ya, minum kok dulu nih. Biar ini. Nih. Kenapa sambil nunggu panas? Ya. Saya jarang minum yang pakai gula atau ada susu. Sekarang udah ini ya. Menjaga karena faktorku muda aja mengurangi konsumsi yang manis-manis ya. Nah, oke, balik lagi tadi ya. Pada saat kita menghadapi masa-masa sulit, apa yang paling besar yang bisa menolong kita pada waktu itu menurut Bu Desi? Jadi pada waktu itu saya juga cukup down ya. Karena anak pertama saya meninggal itu di umur 14 tahun. Jadi karena sebenarnya bapak itu sibuk, jadi saya banyak menghabiskan waktu dengan anak saya ini almarhum. Dan adiknya itu belum, waktu itu masih kecil. Jadi jarak almarhum dengan anak saya itu dengan yang kedua itu 6 tahun. Jadi otomatis saya banyak menghabiskan waktu dengan si anak saya yang paling gede. Jadi itu sangat pukulan bagi saya karena saya pukulan banget anak pertama, dan saya banyak menghabiskan waktu dengan dia. Untuk kuat pada saat itu tuh gimana? Sebenarnya tidak kuat-kuat amat ya. Dijalanin aja? Enggak, saya down juga. Down juga, tapi saya bersyukur keluarga mendampingi. Adik saya malah yang dari ini tinggal di rumah saya sebulan, mendampingi dengan keluarga juga, suami bapak kan, dengan keluarga mertua ipar itu sangat mensupport, sangat mensupport saya. Dan saya juga sempat ada marah, itu marah dengan Allah kan, marah dengan Yang Maha Kuasa, dengan Tuhan. Saya bilang, kenapa dari sekian banyak anak saya yang diambil kan? Salah saya apa? Saya nggak pernah berbuat jahat sama orang. Saya pikir kan, itu saya pikir wajar. Tetapi ketika ada masanya, kata orang time flies ya, waktulah yang menyembuhkan kita ya. Saya akhirnya menyadari bahwa ini sudah jalannya dari Tuhan. Dan di situ saya banyak belajar spiritual.
saya banyak baca buku, di samping saya ngaji. Ada satu ketika saya dipinjamkan buku oleh om saya, adik papa saya Mas Bungsu, Ajeng Bram. Judulnya Cacing dan Kotorannya. Ya, saya baca buku itu. Nah, di situ kan ini bahwa kita hidup pada masa saat ini. Iya. Dan kita harus melepaskan kemelekatan. Iya, betul. Nah, jadi di situ saya mulai kontemplasi diri saya, di samping saya berzikir dan segala macam. Spiritual saya juga pikir, oh iya, anak saya ini titipan. Memang sepertinya mudah ya, mudah diucapkan, tapi untuk mengalami itu dan merasakannya itu titipan. Ya terserah dong yang memiliki mengambil ya, walaupun sakit ya. Akhirnya saya mulai belajar mengikhlaskan, saya mulai belajar melepaskan tadi kemelekatan tadi. Iya, betul. Sehingga lama kelamaan saya pikir, oh iya, dan malah saya mendapatkan hikmahnya sebenarnya. Saya pikir, oh iya, saya bersyukur anak saya meninggal di usia masih muda, 14 tahun, belum banyak dosa. Dan saya sebagai ibu mengantarkan anak saya ini dengan sebaik-baiknya. Jadi saya pikir, oh ini memang sudah dengan yang jadi memang mungkin itu batu, kita boleh bilang itu ujian ya. Dan Bu Desi ini lulus. Sehingga saya bisa berpikir bahwa sekarang tuh buahnya tuh banyak banget. Berarti keberuntungan. Ya kalau sudah ada waktunya, berarti ini memang jalannya. Jadi sudah dipersiapkan baik secara pribadi maupun mentalnya ya. Ya menarik ya sahabat Ngopi ya. Jadi kita nggak terlalu membahas yang berat-berat ya soal politik. Kita bicara sehari-hari saja. Bagaimana seorang wanita bisa menginspirasi orang lain bukan karena diniatin atau apa, enggak. Dijalanin aja sebaik-baiknya apa yang ada setiap hari. Betul. Dengan niat yang saya pikir apapun yang kita lakukan itu kita harus tulus ya. Tulus. Jadi kita membantu orang, kita harus tulus. Kita melakukan sesuatu pun kita harus tulus ya. Waktu itu benar-benar orang bisa melihat saya tidak berpikiran bahwa saya berbuat ini untuk nyalon. Saya berbuat ini biar orang dikenal orang. Iya, bagus sekali gitu ya. Iya. Menarik ya, jadi ya kan ini kadang-kadang ya kita perlu pelajari juga ya. Kadang-kadang ketulusan hati itulah yang membawa kita ke semakin lebih tinggi, semakin lebih berprestasi, semakin bisa dilihat orang. Ih, sambil makan rotinya. Ini kita makan. Mantap. Iya. Ini kita ada ini loh, semprong nih. Ini ada semprong ya? Ya, ini semprong. Udah ketahui lah kalau ini kita buat oleh-oleh. Bikin sendiri. Kita bikin sendiri, homemade. Pokoknya saya suka dimanapun kopi sama semprong. Ya itu kan orang Bangka biasanya gitu. Kalau Bangka kan ini ya celup-celup gitu. Celup di kopinya, celup-celup bener. Celup di kopinya. Coba ya. Ya. Kita juga sekarang ada ini kopi yang ini, yang kemasan buat ini di rumah. Kopi tubruk. Kopi tubruk dia. Kopi mantap dari Bangka. Mantap. Berarti ini kopi yang kita minum ini, jadi kita kemas. Soalnya kan di rumah kadang-kadang mau ngopi juga. Iya benar. Jadi kita bikinin yang ini. Ini bisa dapat. Berarti bagus dong. Nanti kalau teman-teman ini bisa beli ini buat oleh-oleh. Atau buat di rumah juga ngopi sehari-hari. Karena ini nggak cuma dijual itu, tapi di itu retail juga di Pangkal Pinang ada toko oleh-oleh. Bagus lah berarti. Soalnya teman-teman suka datang ke sini kan. Ini kan nggak dulu nggak bisa kan. Hanya ngopi di tempat. Itu sebenarnya dari pelanggan juga yang idenya. Kita nih karena dengan tamu-tamu kita ini cukup akrab ya, Bu Desi. Jadi kadang-kadang ide bisnis atau ide seperti apa itu tuh pelanggan juga. Saya mau dong kopinya yang bikin yang bungkus, jadi kita bisa bawa. Kalau kangen kan bisa minum di Jakarta atau di mana, atau buat oleh-oleh. Kita bikin, lumayan. Jadi ada kemudahan untuk orang yang membawa. Ya, benar. Ya. Nah, sekarang ini kan
Bu Desi banyak ada di Pangkal Pinang sekarang? Iya, Banyak ada di Pangkal Pinang ya? Sambil menunggu ini ya? Iya. Pelantikan ya? Sudah kepikir belum mau ngapain nanti kalau udah jadi wakil wali kota? Iya, tentunya membantu wali kota nantinya. Ya, kan. membantu Bapak wali kota. Program-program yang sudah kami ya. buat Ya. 100 hari. Dan pastinya kan di kota kita ini ketika saya turun kampanye bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat kan permasalahan-permasalahan curhat mereka ke saya kan. Iya. Yang paling penting itu adalah mereka meminta lapangan pekerjaan, ekonomi. Ekonomi, Iya. kebanyakan ya itu ya. Terus penanganan banjir, Penanganan banjir, sampah. pendidikan, wadah sebenarnya. Apalagi anak-anak muda, mereka butuh wadah untuk mereka kreatif, untuk mereka apa ya, wadah untuk mereka berbuat. Kita kan nggak ada, karena tempat hiburan kita juga kan terbatas ya di Pangkal Pinang ini ya. Mungkin bisa bikin wadah untuk Gen Z atau apa sehingga bisa melakukan sesuatu. Kadang-kadang kalau melihat kemajuan Kota Madia yang lain di luar Bangka ya, pengen juga ya melihat mereka berprestasi ya. Kenapa nggak dari Pangkal Pinang ada? Sebenarnya orang Bangka, orang Pangkal Pinang ini pinter-pinter sebenarnya. Iya. Pinter-pinter loh kita ini. Cuma kita kurang fasilitas aja. Fasilitas kayak anak muda mungkin kurang tempat co-working space-nya. Ibu-ibu mungkin tempat kurang tempat kayak UMKM mungkin berjualannya dan macam-macam sebenarnya. Memang kita kurang wadah. Kurang tempat untuk ini ya berkreasi tempat, mungkin juga bisa disiapkan untuk pariwisatanya untuk bagaimana mereka promosi atau apa. Iya, inilah yang akan menjadi tugas kami dengan keadaan anggaran dana yang minim malah defisit ya. Cuma terbatas, minim ya. Iya. Tetapi kita karena kami sudah saya dengan Prof Udin sudah dipercaya oleh masyarakat, karena saya mempunyai kesadaran demokrasi ini bukan hanya memilih kepala daerah, tetapi masyarakat itu meletakkan harapan dan hatinya untuk kepada kami agar membuat Pangkal Pinang ini lebih baik lagi sebenarnya. Betul. Iya. Jadi ini adalah suatu amanah sebenarnya. Yang saya tadinya tidak pernah berpikiran untuk mengurus banyak orang. Akhirnya saya ketika turun bertemu dengan macam-macam lah, dipeluk, didoakan. Itu saya pikir saya sampai membatin begini besarnya harapan masyarakat itu kepada kami agar Pangkal Pinang ini paling tidak ada perubahan yang lebih baik. Sekarang sudah baik, sekarang di pemerintahan lama sudah baik, mereka mau jauh lebih baik lagi. Jauh lebih baik lagi. Dan itu membuat saya sempat merenung bilang inilah tugas yang diberikan yang Maha Kuasa kepada saya loh. Karena saya tidak meminta tadi, saya berserah, saya tidak ambisi, tidak mendaftar kan? Tapi ditugaskan yang Maha Kuasa. Betul. Jadi dari partai ditugaskan, kita oke lah kita doakan semoga jalan dengan baik. Tahu-tahu ternyata sangat lancar. Alhamdulillah. Ya menurut saya pikir gini, mungkin memang ujian demi ujian yang Allah kasih ke saya. Dari anak meninggal, dari macam-macam. Ketika jadi istri wali kota pun ada juga yang difitnah, dicaci, maki, yang saya tidak melakukan nggak ngerti, tiba-tiba ada seperti itu kan? Ada macam-macam risiko ya. Anak saya meninggal dua orang. Saya pikir saya sampai bisa melewatinya sampai saat ini, itu tidak jauh juga dari pertolongan Allah juga. Dan mungkin saya pikir saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Itu sudah selesai sehingga saya tidak ada kepengen apa gitu loh. Dan ketika saya sudah selesai, tapi melepaskan segala kemelekatan, kan? Allah menugaskan saya untuk ini loh, kalau kamu harus bantu ini. Betul. Nah, prinsip kadang-kadang kalau kita terikat pada sesuatu, justru kita tidak bisa tuh mengekspresikan diri kita. Karena kita merasa terikat dengan sesuatu. Tapi ketika kita melakukannya itu dengan tulus, dengan ikhlas, tidak ada merasa terikat atau beban, justru orang bisa melihat
seorang sosok Bu Desi yang kira-kira nanti kalau jadi wakil wali kota Pangkal Pinang, mudah-mudahan bisa mengakomodir keinginan masyarakat Pangkal Pinang bahwa bisa bikin kota Pangkal Pinang ini jadi lebih baik. Amin, amin. Nah, kami doakan juga ya, Bu Desi. Tapi yang masyarakat juga harus menyadari, saya sering membuka wawasan dari masyarakat, terutama ibu-ibu ya, kaum perempuan, bahwa tidak semua juga bisa kita akomodir. Keinginan orang kan masyarakat segitu banyak kan banyak. Ya. Tapi yang kita pilih prioritas dan yang menyangkut banyak orang. Jadi saya juga sering bilang, jangan Bu, ketika sudah dilantik Ibu bilang, Bu mana jalannya, Bu mana ini, kan tidak bisa. Karena kita karena harus menunggu. Belum lagi anggarannya yang terbatas. Karena kita menggunakan uang negara, jadi ada aturannya, ada syaratnya, ada waktunya. Ini yang kadang-kadang masyarakat kita kan nggak tahu. Pokoknya ketika dilantik duduk harus ada ini. Padahal uangnya kan harus sesuai aturan. Sesuai aturan kan ada anggaran juga. Kan kemudian wali kota dan wakil wali kota juga terikat pada PAD-nya Kota Pangkal Pinang kan. Karena kan bukan pribadi. Oke. Kalau sehari-hari itu Bu Desi biasanya itu berkomunikasi dengan masyarakat itu lebih banyak datang ke ke lokasi apa gitu biar bisa ngobrol-ngobrol, itu biasanya di mana? Selama kampanye berarti ya. Kalau selama kampanye nggak tentu, biasanya kan saya berkomunikasinya dengan ibu-ibu, juga dengan Gen Z. Ya, dengan Gen Z. Terus ada juga dengan ibu-ibu pengajian, majelis taklim. Iya, selama kampanye juga saya banyaknya juga di pemuka-pemuka agama lain, misalnya pendeta, yang vihara dan segala macam. Juga dengan pelaku-pelaku seni. Misalnya ada reog, udah lumping, kemarin ada bedincak segala macam. Jadi kayaknya hampir semua ya. Iya, kemana-mana juga Dan di situ membuat saya jadi semakin menyadari bahwa ini adalah tugas yang sungguh-sungguh dan serius. Karena kita bukan menyangkut satu orang, banyak orang dan banyak kepentingan, banyak komunitas yang berbeda-beda. Ini tapi saya excited. Karena tidak ada beban bahwa karena tidak ada kepentingan apa gitu ya. Saya pikir saya sudah selesai dengan diri saya. Yang bikin excited itu, saya ingin Pangkal Pinang tempat saya lahir, tempat orang tua saya membesarkan saya, sini saya besar, menjadi lebih maju lagi. Karena Pangkal Pinang ini kan, kita ini kan ibu kota provinsi, pintu gerbangnya sebenarnya. Nah, saya kalau dulu ketika merantau setelah kuliah kan di Jakarta, di Jakarta dulu. Di Jakarta. S1 Jakarta. Akuntansi. S2-nya ngambil marketing. Ketika kami pulang nih anak rantauan biasa kuliah begini-gini aja. Ketika sudah kerja juga di Jakarta kan. Kerja juga di Jakarta. Di swasta. Begini aja, perbankan dulu. Di bank. Perbankan. Begini ya kan. Pengennya tuh ada sesuatu. Tapi ini tidak bisa sekejap mata. Sudah segini lama, anggaran kita sudah begini anggarannya. Tetapi kami juga harus optimis. Harus optimis. Ada perubahan. Ada Mas Eni. Mungkin waktu suami Pak Wawan dulu menjabat jadi wali kota, mungkin ada yang belum selesai, ada yang mau diselesaikan sama Bu Desi. Sebenarnya suami itu Irwansa itu kan kemarin ini yang rumah sakit. Ya, saya mungkin akan lebih concern nantinya agar rumah sakit RSUD kita ini diperbaiki. Ngomong-ngomong RSUD nih, itu penting banget ya. Kan itu sarana pertama untuk pelayanan kesehatan di kita kan. Nah, banyak saya dengarkan ada masalah di RSUD kita. Saya rasa itu PR cukup besar ya buat Bu Desi Sebenarnya bukan ada masalah ya. Sebenarnya sekarang ini saya pikir juga sudah lumayan banyak peningkatan dari yang sebelum-sebelumnya. Hanya saja nanti mungkin kami akan berkolaborasi nanti dengan ininya rumah sakit, dan
sebenarnya mindset dan budaya kita ini yang harus kita ubah. Mindset yang mana tuh misalnya? Dan kalau nyusah, bener lah. dan kalau nyusah kan masyarakat kita kan ini. Iya. Dan kalau nyusah, jadi sebenarnya instan, makanya saya ya? bilang kita ini pintar loh orang katanya. Iya. Pintar. Hanya saja mungkin daya dorongnya itu yang kurang sebenarnya. Ya, ada kalau nyusah itu sebenarnya itu benar-benar itu peribahasa yang mestinya tuh kayaknya harus dikikis sebenarnya. Makanya slogan kami ketika kampanye dengan Prof Udin adalah PKP, percaya kita baca. Jadi wah kami kita ini baca sebenarnya. Kita ini bisa loh sebenarnya. Hanya iya, hanya kalau pintar, cuma kawa aja. Iya. Nah, kadang-kadang juga orang ini mungkin karena ini kali ya. Kita punya kekayaan alam begitu besar. Ya. Jadi sudah dimanjakan dengan alam. Jadi pengennya itu instan, cepet. Jadi tidak kawa susah. Dikit-dikit cepet jadi duit. Iya. Tapi pelan-pelan lah kita. Pelan-pelan lah. Iya. Memang tidak mudah. Ya. Tapi ya kita cobalah. Dicoba ya, ya mudah-mudahan ya nanti lancar lah melaksanakan tugasnya. Amin. Jangan lupa sering mampir ke Tungtau ya. Itu udah pasti. Iya, mungkin kalau pas lagi dinas ke luar kota atau apa gitu, lagi studi banding, boleh dapat masukan apa disampaikan ke Tungtau. Mungkin Tungtau juga kan bisa representatif warung kopi di Pangkal Pinang kan. Kalau ada tamu-tamu datang. Pokoknya kalau orang nanya mau kopi di mana, Tungtau. Ya. Ya, terima kasih banyak Bu Desi ya udah sekian lama ya. Jadi pelanggan Tungtau. Mudah-mudahan kedepannya kami akan terus bisa memberi pelayanan yang terbaik. Makin maju ya ke depannya. Sama Bu Desi juga yang makin maju ya ke depannya. Nah, sekarang kalau roti nih, kita nggak bahas nih roti. Bisa cerita nggak apa bedanya roti Tungtau sama roti yang kalau makan di luar sana? Kalau roti Tungtau ini tidak ada di tempat lain. Karena bikin sendiri ya? Ya bikin sendiri. Iya. Kita masih pakai arang juga. Iya, makanya kayaknya karena tradisional. Kayaknya saya memang menyukai yang tradisional sebenarnya ya. Kayak kopi, biasanya kopi tambah susu ya memang kopi-kopi tradisional. Iya, bukan yang pakai espresso apa gitu bukan ya. Itu bisa saja kan menyesuaikan dengan modern sekarang ya. Tapi kalau menikmatinya ya seperti ini kopi tanpa susu. Roti pun kan roti abon. Roti abon benar. Itu kan tradisional ya. Iya. Oke. Silakan dicoba roti. Aku minum dulu ya. Saya lihat di IG-nya aktif juga tuh berolahraga. Iya dulu. Itu apa? Mengisi ketika jadi ibu rumah tangga sebelum terjun ke DPRD ya. Jadi kegiatannya setelah mengurus anak-anak, ngantar sekolah, ya olahraga jogging, maraton, nge-gym. Dulu malah jadi istri wali kota pilates malah. Bagus loh sebenarnya ya. Karena aktivitas fisik itu kan biar kita bisa berpikiran positif, bisa bersemangat, mengeluarkan hormon endorfin ya. Iya, mengeluarkan hormon endorfin biar jadi positif ke depannya. Iya kan? Nah, itu perlu digalakkan juga tuh. Mungkin kalau ide aja, Bu. Kalau udah jadi. Tapi saya lihat di Pangkal Pinang ini juga ibu-ibunya sudah banyak yang berolahraga. Sanggar senam banyak, zumba, aerobik. Ya mungkin di alun-alun bisa dibikin rutin gitu ya untuk olahraga. Di Lova kan juga ada ya. Ada senam setiap minggu pagi di Taman Sari juga ada senam jantung, pernapasan, tai chi ya saya rasa betul. Iya, karena kalau penduduknya sehat-sehat kan tugas ibu wali kota lebih mudah. Iya betul. Emak-emaknya happy, sehat, ya kan mengurangi mengurangi beban beban wali kota dan wakil wali kota ya. Iya. Oh, jadi itu hanya mengisi waktu atau memang hobi atau sebenarnya hobi dan memang
sudah menjadi habit sebenarnya ya. Iya. Seperti itu kan. Hanya saja ketika jadi DPRD itu tidak Waktunya sering. mungkin, ya. Ya. Iya. Itu mungkin ya bisa digalakkan juga nanti Ya. lagi, Bu ya. Olahraga bareng gitu ya? Ya, olahraga bareng boleh. Oke ya. Sekarang di politik nih. Iya. Kalau untuk dari pribadi, Iya. apakah ada sesuatu misi Iya. yang pengen dibawa? Bukan hanya yang pesan-pesan dari partai maksud saya. Sebenarnya misi khusus nggak ada, tapi karena saya perempuan, saya harus merangkul para perempuan-perempuan, Ya. membantu para ibu-ibu perempuan, anak-anak, milenial, anak muda lah. Ya, anak muda. Bahwa sebenarnya kita ini diberikan sumber daya manusia lah ya di kita ini yang bagus-bagus, yang pinter-pinter sebenarnya. Jadi kita harus berdayakan itu. Dan tugas saya sebagai wakil wali kota nantinya kan membantu wali kota. Pastinya wali kota juga akan memberikan saya tugas-tugas karena saya perempuan mungkin Yang banyak urusan dengan ini wanita ya. karena kan banyak kasus-kasus di kita ini KDRT, bullying. Iya, bullying Untuk anak-anak. Untuk anak-anak kan geng motor, Iya. macam-macam. Terlebih lagi Mungkin sebenarnya kalau untuk urusan pendidikan, saya rasa sebagai seorang wanita itu jauh lebih bisa melihat dari sisi internal rumah tangga kali ya untuk. iya, karena Iya. memang kalau di sekolah kan guru adalah orang tua pertama. Ya. Kalau di rumah ya itu orang tua Ibu, ya. ya kedua orang tua betul. Dan Tapi memang, peranan ibu kayaknya iya, lebih besar ya untuk pendidikan perkembangan anak. anak, tumbuh kembangnya kan memang tidak luput dari peran serta orang tua dan keluarga. Iya. Karena mereka sebagai ini yang pertama untuk anak-anak. Jadi itu harus. Tetapi kan tidak semua bisa beruntung yang mempunyai keluarga lengkap segala macam. Iya. Nah itu peran lingkungan sekitar. Oh iya. yang Ya tidak mempengaruhi. semua ya anak komplit ya ibu Iya. bapaknya. Nah, ya, bagaimana dengan anak-anak yang yatim? Ya, itu berjalan hidup. Tetapi ketika saya turun, saya ngobrol juga dengan Kapolres, Pak Dandim dan segala macam. Kayak geng motor itu, Ya. Bu, bukan karena kurangnya perhatian orang tua sebenarnya. Ikut-ikutan atau gimana itu? Iya, karena kan sekarang udah banyak gadget. Mereka Iya. melihat, oh keren ini, Iya. TikTok, atau Mungkin pencarian jati diri. Pencarian jati diri, Iya. jadi mau eksis. Iya. Jadi tapi ini tidak positif. Karena saya kan melihat juga kadang-kadang pengaruh media sosial. Betul. Anak-anak itu menurut saya tuh kadang-kadang belum cukup dewasa. Betul. Jadi mereka itu mau eksis, Iya. tapi nggak tahu caranya. Iya. Melakukan hal-hal yang menurut saya kadang-kadang ya kesannya jadi negatif. Iya. Nah, disitulah mungkin sering harus ada penyuluhan kali ya, Iya. Bu Desi. Terus supaya ini loh tindakan-tindakan bully Iya. di kantor, di sekolah, Iya. di lingkungan anak-anak Iya. itu mungkin peranan dari pemerintah bisa Iya. membantu. Jangan diserahkan semua ke sekolah kali ya, Iya. Bu ya. Iya. Jadi dari pemerintah juga memberi fasilitas Iya. kegiatan yang positif. Iya. Itu taman bermain apa tuh ya kalau di kota-kota itu kan ada tuh ya ruang kreativitas anak. Iya. Itu di Pangapinang belum ada ya? Kayaknya belum ada yang ini ya, kayaknya yang khusus kayaknya. Yang khusus ya. Saya rasa boleh itu Bu ya. Iya. Ide aja. Ya, ditampung ya. Ya ditampung ya. Jadi ya karena jadi gini ya, memberikan manfaat yang positif ke lingkungan itu Iya. kan salah satu tugas kita ya. Iya. Nah, posisi benefitnya ibu sebagai pejabat publik nanti kan daya dorongnya lebih besar tuh Iya. daripada kita bukan Itulah siapa-siapa tugasnya ya. daripada orang yang bukan Iya. siapa-siapa ya. Iya. Nah, mungkin itu apa
dari Cece Mariani mau minta tolong. Aspirasi warga ya. Aspirasi warga. Iya, jadi ya mungkin kalau mungkin pemerintah kota bisa ikut terlibat juga ya, mungkin untuk memberikan sarana. Ya, itu yang tadi saya bilang positif untuk bermain itu kurangnya loh. wadah, Ya. ruang Untuk publik, anak ya, untuk anak-anak anak-anak itu ya, untuk jangan setiap hari macam-macam. sibuk main itu loh. Apa? Mobile Legend. Atau Mobile Legend. Bukan di TikTok kadang-kadang bagus itu. Cuman kadang-kadang ya kayak boleh ya joget apa gitu ya. Tapi kenapa kayak enggak? Misalnya ya anak-anak itu belajar tari daerah. Bu Desi coba cerita dulu waktu sekolah. Kita kan ada dulu ya di sekolah itu ya yang nari-nari daerah gitu. Iya, betul. Sekarang udah nggak lagi ya. nggak ada lagi ya. Kenapa ya kayak gitu? Kenapa Mungkin ya? ada tapi tidak terekspos. Itu mestinya harus lebih diekspos. Jadi jangan gaya Korea terus maksud saya. Bener kan? Iya. Mama juga sekarang udah ini ya. Iya, Korea semua aja. Boya tuh yang anak-anak tuh yang apa ya, menari daerah atau apa. Karena dulu saya waktu sekolah nih SMP, SMA itu di sekolah negeri itu tuh ada tuh kelas untuk menari daerah kayak gitu ya. Nah, itu ada teman-teman yang jago-jago gitu. Karena belum kenal apa dance Korea. Gadget. Sebenarnya kalau kita melihat perkembangan zaman, memang kita tidak bisa memungkiri ya. Kita memang harus mengikuti globalisasi. Tetapi yang mau kita jangan kehilangan loh jati diri. Betul, kita tetap mengikuti globalisasi, kita tetap melek teknologi, tetapi tidak melupakan akar-akar budaya kita. Teknologi oke, bagus, itu kan cuma sarana. Tapi dasarnya kita itu yang harus kita pelihara. Karena saya cukup merasa bangga ya sebagai orang Bangka ya. Kita kan tidak terlalu banyak konflik horizontal ya. Betul. Kita kan menyatu ya dari etnis itu hampir tidak ada. Dan itu saya merasa cukup senang gitu, aman tinggal di Bangka ya. Nah itu kan sebenarnya harus kita pelihara, ya kan. Teknologi oke, kan itu cuma alat. Itu tadi berarti kita memang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kita tidak melupakan akar budaya kita. Betul, gitu kan. Gitu. Ya nanti Ibu Wakil Wali Kota. Siap. Iya. Nah sekarang sebagai tokoh wanita inspiratif nih, kalau kita bikin ini apa Wall Fame of Pangkal Pinang nih misalnya. Nih Bu Desi udah masuk nih. Kira-kira inspirasi seperti apa mungkin yang mau disampaikan ke masyarakat? Iya. Sebenarnya sebagai wanita atau sebagai pejabat publik nih? Sebagai manusia aja sebenarnya. Sebagai manusia aja ya. Gimana? Saya itu selalu gini. Dulu masih kecil-kecil kan dididik oleh bapak keluarga Tionghoa ya. Beliau tuh selalu berpesan begini, kita ini hidup harus fleksibel. Fleksibel dalam arti begini, ibarat ya perumpamaan ketika kita naik mobil yang paling mewah lah, kita tidak mabuk. Ketika kita naik berjalan kaki, kita naik kendaraan umum, kendaraan bajai, kita tidak muntah. Jadi kita harus bisa hidup di berbagai situasi. Fleksibel gitu ya. Makanya mungkin itu yang membuat karakter saya ini sekarang orang bilang sederhana bener ya segala macam. Saya pikir bukan di sederhana kan tidak. Saya bukan pribadinya. Iya, sederhana itu bukan berarti kita tidak mempunyai apa-apa, tidak, tapi sesuai dengan kebutuhan. Ketika misalnya saya ini saya setuju ini. Pergi makan dengan mungkin tamu di restoran mewah yang harus pakai garpu atau yang apa, kita bisa menyesuaikan. Tapi ketika saya bergaul dengan masyarakat, saya bisa menyesuaikan. Harus makan pakai tangan juga, gitu, nggak masalah. Harus jalan kaki, naik gojek, itu nggak masalah. Jadi tidak ada kita rasa sombong. Memang menginjak bumi ya harusnya ya. Di mana langit dijunjung ya. Kalau kata teman-teman kita harus jadi kayak ubi kayu, dimanapun dilempar hidup. Benar. Itu pesan orang tua. Ada juga pesan
orang tua kita juga yang tertanam di diri saya itu adalah hidup enak itu boleh banget, wajib, tapi tidak boleh seenaknya, karena ada pertanggungjawaban dunia akhirat. Iya, betul. Jadi itu ya pesan saya tidak hanya untuk perempuan, tapi untuk mungkin masyarakat Pangkal Pinang. Kita hidup ya begini saja, maksudnya apa yang mau kita sombongkan atau apa ya, karena kan hidup pastinya kan seperti roller coaster ya. Begini, ada di atas lagi ya. Lagi di bawah, kalau lagi di atas jangan bersombong diri, kalau lagi bawah jangan berputus asa, karena memang dualitas memang begitu. Iya. Ada pagi terang, ada kenyang, ada lapar, ada hitam, ada putih. Ini kayaknya hobi baca buku dia. Iya sebetulnya. Saya mendalami filsafat kayaknya. Iya, betul iya. Jadi banyak tapi itu yang mendasari karakter saya sebenarnya. Bagus. Iya. Jadi itu akarnya dulu yang harus kuat ya. Iya. Semakin tinggi pohon, anginnya semakin bertiup kencang. Akarnya harus semakin kuat. Benar-benar bisa pegangan ya. Ya, betul. Nah, bagus Bu Desi ya. Ya, sahabat kopi, hari ini kita ngobrolnya asik banget nih dengan Bu Desi. Jadi filosofi hidupnya, mungkin ada hal-hal yang kita bisa pelajari, ada yang bisa kita tangkap. Nah, kemudian tadi mungkin saya juga ada menyampaikan beberapa pesan secara pribadi. Nanti kalau sudah menjabat sebagai wakil wali kota, mungkin ada hal-hal yang spesifik yang bisa dilakukan. Nah, sahabat ngopi, bintang tamu hari ini sangat menarik ya. Bukan hanya tokoh inspiratif, tapi juga kita bisa menyampaikan keluh kesah kita sebagai masyarakat Pangkal Pinang. Iya. Oke, sahabat ngopi, sampai ketemu dengan obrol-obrol yang lain di OTT. Bye. Iya.